Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Kita awali pembelajaran matematika pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini materi matematika kita adalah tentang menyederhanakan pecahan. Namun Bu Leli ingin mereview materi matematika di minggu yang lalu. Masih ingat anak-anak? Coba kita review satu persatu ya. Coba, mulai dari yang pertama, kita sudah bahas mengenai bilangan pecahan, yaitu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian yang kedua, kita telah belajar bersama tentang pecahan senilai, yaitu pecahan yang penulisannya berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Cara menentukan pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Selanjutnya adalah membandingkan pecahan, yaitu membandingkan dua pecahan dengan simbol kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Bisa kita ketahui dengan cara menyamakan nilai penyebut kedua pecahan. Bisa dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga menghasilkan nilai penyebut yang sama. Yang keempat, kita telah belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Ada 4 anak-anak ya. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, di mana pembilang lebih kecil dari penyebut, maka disebut pecahan biasa murni. Tetapi ketika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan biasa tidak murni. Yang kedua, bentuk pecahannya adalah pecahan campuran yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contoh, 5, 2/4, 3, 1/4, 6, 7/8, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada pecahan desimal, ditandai dengan tanda apa anak-anak? Tanda koma. Yang terakhir adalah bentuk persen. Ya. Sekian review dari Bu Leli. Marilah kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Apakah yang dimaksud menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan adalah menjadikan sebuah pecahan bernilai lebih kecil atau paling sederhana hingga tidak bisa dibagi lagi. Mohon maaf ada salah ketik ya Bu Lali. Hingga tidak bisa dibagi lagi. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan tersebut? Cara yang pertama adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak bisa dibagi lagi. Jika kedua bilangan tersebut, dalam artian di sini adalah bilangan pembilang dan penyebut, itu tidak bisa dibagi lagi, artinya pecahan tersebut sudah paling sederhana. Oke. Nah, bagaimana cara menemukan bilangan pembaginya ya anaknya ya? Bagaimana cara kita menemukan bilangan pembaginya? Yang pertama, mencoba satu persatu bilangan pembagi hingga pecahan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Contoh, Bu Leli punya pecahan 8/12. Bu Leli coba membagi 8/12 dengan angka 2.
8 dibagi 2 hasilnya 4. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kira-kira 4/6 sudah sederhana apa belum ya anak-anak? Cara menentukan pecahan tersebut sudah sederhana apa belum adalah dengan mencoba membaginya lagi dengan bilangan lain. Kita coba membagi dengan 2 lagi misalnya. 4/6 kita bagi dengan 2 lagi. Maka hasilnya adalah 2/3. Kita cari lagi. 2/3 bisa dibagi lagi nggak ya? Coba 2 tak bagi 2 bisa, hasilnya 2. Tapi 3 dibagi 2 tidak bisa anak-anak. Maka itu artinya 2/3 sudah bentuk pecahan yang paling sederhana. Bisa dipahami ya? Artinya ketika kita mau menyederhanakan pecahan itu, pembilang dan penyebut harus bisa sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau pembilang bisa dibagi, penyebut tidak bisa dibagi, maka dia tidak bisa dilanjutkan. Cari lagi bilangan lain yang bisa membagi keduanya. Di sini boleh beri keterangan. Nah, bisa dibaca ya. Pecahan 8/12 kita coba bagi dengan bilangan 2, menghasilkan 4/6. 4/6 kita coba lagi membagi dengan bilangan 2, hasilnya 2/3. Pecahan 2/3 sudah tidak bisa dibagi lagi, artinya pecahan tersebut sudah sederhana. Maka 8/12 bentuk sederhananya adalah 2/3. Bisa dipahami? Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung WA Bu Laili ya anak-anak, bisa di grup, bisa japri Bu Laili. Nanti akan Bu Laili usahakan untuk menjelaskan sampai anak-anak bisa memahami dengan sempurna. Nah, kalau yang tadi cara pertama adalah mencari satu persatu bilangan pembaginya. Kalau yang kedua ini adalah mencari FPB, menemukan bilangan pembaginya dengan mencari FPB, faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut. Nah, nanti cara ini akan kita pelajari lebih lanjut di materi khusus FPB. Nah, kali hari ini anak-anak cukup belajar dengan cara yang membagi dengan satu persatu bilangan yang ada. Keistimewaan dari cara ini adalah kita bisa menemukan bilangan pembagi yang tepat sehingga akan langsung ditemukan pecahan yang paling sederhana. Jadi dengan menggunakan FPB ini anak-anak nanti bisa langsung menemukan, oh bilangan pembaginya 4, misalnya 4/12. Kita nggak perlu coba lagi, tak bagi dengan bilangan 2, tidak perlu begitu lagi, karena dengan FPB sudah langsung ditemukan pembaginya 4/12 itu adalah 4, maka kita bagi 4, hasilnya 1/12. Maka 1/12 sudah otomatis tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu yang Bu Laili bilang, bisa langsung menemukan pecahan yang paling sederhana. Begitu ya anak-anak. Kerjakan latihan berikut. Ada 5 soal yang Bu Laili beri. Silakan dikerjakan di buku catatan matematika. Kemudian hasilnya dikirimkan ke Bu Laili. Terima kasih. Sekian dari Bu Laili. Semoga anak-anak bisa tetap belajar dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.